Si pembunuh naga. Pada suatu ketika, di zaman dahulu kala, di negeri nun jauh di sana, ada desa yang amat sangat kecil, baru menyelesaikan panen dan mulai merayakan perayaan panen itu. Ada musik dan ada tari-tarian. Seorang anak laki-laki bernama Albert adalah yang terkuat dan paling tampan di desa. Para gadis mengantri untuk menari bersamanya. Tapi saat malam makin larut, seorang gadis baru menarik perhatiannya. Siapa namamu? Aku Lucy. Kau bukan berasal dari sekitar sini ya? Bukan. Dari mana asalmu? Dari tempat lain. Salah satu dari mereka jelas tak terlalu cerdas, tapi mereka menari tiap tarian tanpa istirahat sepanjang malam. Dan mereka saling jatuh cinta. Mungkin mereka berdua bodoh, tapi tiba-tiba ada gemuruh derap langkah kuda di luar balai desa. Aku harus pergi. Jangan, tinggallah. Musik masih dimainkan. Ayo menari. Tiba-tiba, semua pintu di ruangan itu ditendang terbuka seketika, dan para prajurit raja menyeruak ke arah Albert dan Lucy dengan pedang dan tombak. Lalu, semua orang dalam ruangan itu tertunduk. Apa yang terjadi? Lepaskan tanganmu dari putriku. Para prajurit menarik Albert menjauh dari Lucy dan membantingnya ke lantai. Lalu, mereka menodongkan pedang dan tombak mereka ke wajahnya. Ayahanda, tolong jangan lukai dia. Albert kebingungan. Raja George adalah ayahmu? Raja George tak membiarkan Lucy menjawab. Ia menunjuk langsung ke hidung Albert dan berteriak. Menjauhlah kau dari putriku. Tapi, aku ingin menikahinya. Apa kau pikir aku akan membiarkan seorang petani menikahi putriku? Kenapa tidak? Aku mencintainya dan dia mencintaiku. Anak bodoh, seorang putri raja tidak bisa menikahi pemuda desa jelata. Seorang putri raja hanya boleh menikahi bangsawan, satria atau orang kaya raya. Lalu, Raja George mencengkram lengan Lucy dan menyeretnya ke arah pintu. Yang mulia, jika aku jadi kaya raya, bolehkah aku menikah dengan putrimu? Raja George berhenti dan berbalik. Ia mengelus janggutnya, tersenyum, dan berkata, Begini saja, ada bergunung-gunung emas dan permata di ruang perbendaharaan di Istana Lama. Jika kau ke sana dan mengembalikan harta pusaka kerajaan padaku, kau boleh menyimpan sisa emas dan permatanya dan menikahi putriku. Itulah yang akan kulakukan. Kita akan lihat saja. Lalu, Raja George dan Putri Raja meninggalkan tempat itu. Ruangan itu jadi begitu sepi, hingga kau bisa mendengar jarum jatuh. Semua mata tertuju pada Albert. Kenapa kalian semua menatapku? Apa kau sadar baru mengatakan apa? Apa? Apa kau tahu kenapa Raja George meninggalkan Istana Lama? Kenapa? Karena ada naga yang bersarang di sana. Naga? Kenapa Raja George mengutusku merebut pusaka kerajaan bila dia tahu ada naga yang tinggal di sana? Karena dia tidak ingin kau menikahi putrinya. Dia ingin si naga menyemburkan api padamu. Albert berjalan ke arah pintu. Aku tidak peduli. Aku cinta Lucy. Aku akan melakukan apapun untuk menikahinya, bahkan kalaupun itu membunuhku. Mungkin Albert tak begitu cerdas, tapi ia jelas bertekad kuat. Keesokan harinya, Albert berangkat menuju istana tua. Lalu, ia tahu bahwa tiba di sana saja tidak mudah. Jaraknya 100 mil jauhnya, dengan sungai-sungai beku berbahaya di sepanjang jalan. Aku harus terus maju, walaupun aku tidak membawa baju musim dingin. Pada saat ia merangkak ke sungai bersalju, ia hampir mati beku. Yap, Albert tidak terlalu cerdas. Saat ia mulai menyeberang sungai, ia jatuh dan tubuhnya jatuh dan berguling sepanjang tepian sungai. Ia pingsan akibat jatuh. Ia tak bangun hingga ia berguling ke dalam sungai dingin membekukan. Saat Albert sudah yakin ia akan tenggelam atau mati beku, arus berganti dari sungai beku jadi sungai arus cepat. Oh tidak, aku kehilangan pedang yang kubawa untuk membunuh naga. Kini aku tidak berdaya melawan naga itu. Setelah beberapa menit, ia berhasil berenang dan tetap mengapung. Ia berenang ke seberang sungai dan menyeret diri sendiri ke tepi air. Kini aku bisa melihat dinding batu tinggi istana itu.
Ia juga melihat bagian-bagian hitam di rumput hijau yang telah dihanguskan oleh napas api si naga. Tiba-tiba, Albert mendengar suara hentakan besar dan kibasan sayap-sayap raksa si naga. Aku harus berlindung dalam balok kayu berongga. Balok berongga itu dilalap api, tapi Albert tak terluka. Setidaknya ia sudah hangat lagi. Aku harus menunggu di sini hingga suara sayap naga tidak terdengar lagi. Lalu, ia merangkak keluar dari balok berongga dan melihatnya terbakar. Ia memikirkan cara melewati si naga dan mendapatkan harta pusaka tanpa terbakar hangus. Aku harus mencari tahu di mana sarang naga itu. Tunggu, apa itu di sana? Itu adalah ruang tahta, tempat harta Raja George tersimpan. Berikutnya, Albert meminjam boneka sawah dari ladang jagung terdekat. Dalam kegelapan malam, ia memasukkan si boneka ke dalam istana sampai di seberang ruangan harta di depan jangkauan pandangan mata naga. Apa ini? Ada tong. Aku akan melepaskan tutup tongnya dan aku akan menyusupkannya sedekat mungkin dengan si naga. Lalu, ia masuk ke tong itu dan tidur. Keesokan harinya, ia terbangun oleh suara hentakan keras. Seperti dugaan, saat si naga terbangun, ia mengira si boneka sawah di tembok istana itu manusia. Ia terbang ke arah si boneka. Karena kini naga itu tidak memperhatikanku, aku akan cepat-cepat keluar dari tong dan membawanya ke ruang harta. Ia mengangkut tong itu ke dalam ruang harta, tepat saat boneka itu terbakar hangus. Lalu, ia keluar dari ruang harta dan berteriak. Hei naga, kemarilah, coba tangkap aku. Mendengar itu, si naga berbalik dan terbang dengan kecepatan penuh ke arah ruang harta saat Albert terjun lenyap dari pandangan. Saat naga itu mendarat dan menjulurkan kepalanya lewat pintu ruang harta, Albert menutup kepala naga itu dengan tong. Saat naga itu menyemburkan api, tong itu membelokkan api itu pada si naga sendiri. Dan si naga menghanguskan dirinya sendiri. Wah, aku tidak percaya itu berhasil. Aku akan pulang dan meminta pada Raja George untuk menikahi Putri Lucy. Ia tiba di istana Raja George dan mengisyaratkan pada pelayan untuk membawakan kotak harta dari kayu. Albert menunjukkan permata pusaka pada raja. Aku membunuh naga dan kini aku adalah orang kaya raya. Saat itu pula, Putri Lucy memasuki ruangan dan memeluk Albert. Terima kasih untuk apa yang kau lakukan untukku. Jadi walaupun ia tidak terlalu cerdas, Albert berhasil menikahi gadis yang dicintainya dan ia mendapat banyak harta benda dan istana lama pula. Dan mereka semua hidup bahagia sepanjang masa. Tamat. Jika Anda menyukai cerita ini, tekan suka dan langganan channel kami. Tekan tombol like on untuk mendapat informasi terbaru dan jangan lupa untuk berkomentar.